Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahul kiram, amma ba'd. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta, bil khusus di program keagamaan. Hari ini kita bisa ketemu lagi. Beberapa saat yang lalu karena kondisi badan tidak enak, kita off sementara. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Mari kita teruskan kembali kajian fikih kita. Namun sebelumnya, mari kita baca Fatihah sekali untuk para guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu kita, para masyayikh kita, wabil khusus Abi Syuja sebagai pengarang mu'alif kitab ini, dan juga untuk kita semua. Semoga kita diberi kekuatan, diberi keselamatan, diberi kesehatan di era pandemi seperti ini. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari seluruh bala mara bahaya, dan kita selamat dunia, selamat akhirat, ala diniyah wa ala niyatil qabul min jami'il mas'ul min jami'il ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan kemarin bahwa kitab ini dikarang karena ada permintaan dari para asdiqa, para teman-teman yang semasa dengan Abi Syuja. Kemudian kemarin ini dibuat karangan dengan ringkas. Ini supaya apa? Supaya memudahkan bagi pemula yang kepingin mempelajari ilmu fikih, kemudian yang suka menghafal juga bisa lebih mudah. Kemudian yang kedua, wasa'alani aidan ba'dul asdiqai, wasa'ala dan meminta ni ingsun aidan halimaneh sapa yang meminta ba'dul asdiqai sebagian para kanca. Apa yang diminta? An uktsira, jadi aktsara yuksiru. Nah, kemudian dimajukan menjadi an uktsira. Jadi asal aktsara yuksiru, uksiru menjadi an uktsira. An uktsira, bukan majul ya, maklum. An uktsira ing yen to ngekeh-ngekehke, memperbanyak ingsun. Fihi ay fil mukhtasari, di dalam kitab ringkasan ini memperbanyak apa? Minat taqsimati, yaitu berupa bagian-bagian. Jadi bagan-bagan lil ahkami al fiqhiyati, maring pira-pira hukum al fiqhiyati kang bangsa hukum fikih. Jadi memperbanyak bagian-bagian hukum fikih di dalamnya. Ya, ini jadi diperbanyak. Jadi antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lain. Wa min hasri aidabtil khisali, lan saking ringkes membatasi aidabtil khisal, membatasi perkara-perkara al wajibati yang wajib, wal mandubati dan yang sunnah, wa ghairihima dan selain al wajibah wal mandubah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah,
ini tidak semuanya disebut di dalamnya. Misalkan kayak mandi sunnah misalkan, itu tidak semuanya disebut di sana. Ya, tidak semuanya disebut, hanya sebagian. Maka nanti di dalam syarahnya ini, syarahnya Al-Bajuri, itu nanti baru disempurnakan bagian-bagian yang sunnah-sunnah yang melebihi dari apa yang kita butuhkan. Nah, itu nanti disebutkan di dalam syarah kitab Fathul Qorib ini. Nah, ini. Kemudian apa yang diminta oleh para al-asdiqo, para teman-teman yang mengaji kepada beliau di waktu yang sama itu, fa'ajabtu, maka aku memenuhi, nyembadani kalau orang saya bilang ya, memenuhi hu ing ba'dul asdiqa ila su'alihi, memenuhi pertanyaannya, permintaannya siapa? Ba'dil asdiqa. Lalu permintaan kedua-duanya saya penuhi. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono apa? Khasri al-khisal, iktsaru taqsimat, kemudian apa namanya? Fi ghayatil ikhtisar dan seterusnya, ini saya penuhi. Taliban hale wong sing golek, meminta, mengharap, litsawabi maring ganjaran, karena saya penuhi permintaan mereka karena saya berharap dapat pahala minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, jazaan krono arae dadi balasan, dadi ganjaran, dadi balasan, ala tasnifi hadzal mukhtasari, ing atase terhadap ngarang nyusun iki ringkasan. Jadi harapannya cuma itu aja, satu, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagai balasan dari karangan atau ringkasan yang dikarang ini. Raghiban tur hale wong kang remen, wong kang demen, wong kang suka, seneng, ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fil i'anati ing dalem bantuan, njaluk bantuan. Bantuan apa? Min fadlihi, saking kanugrahane Allah Subhanahu wa ta'ala, ala tamami hadzal mukhtasari, ing atase sempurnane ringkasan iki. Ya, ini jadi memang mencinta, karena memang kecinta Allah Subhanahu wa taala dalam membantu, dalam bantuan, ya, maunah dari fadlnya dalam bisa menyempurnakan ringkasan ini. Wa fit taufiqi, lan ing dalam paringi pitulungan liswabi maring bener. Jadi diberi kemudahan. Taufik itu adalah keringanan atau kemudahan dalam melakukan sebuah ibadah, itu namanya taufik. Lah, yang diminta dari musannif di samping tadi memang minta ganjaran karena sudah menyusun, kemudian cinta Allah karena memberikan ma'unah, bukan i'anah, kemudian memberikan bantuan, memberikan kepada musannif untuk menjadikan kebenaran di dalam karangan ini. Lah, shawab itu apa? Wa huwa utawi as-shawab iku diddul khoto'i, yaitu kebalikannya salah. Ini benar. Karena kebenaran itu memang mutlak kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu adalah zat yang maha pemberi pertolongan. Apalagi kita sebagai
hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahli sunnah jamaah ini meyakini bahwa seluruh apa yang kita lakukan itu mutlak adalah lewat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja yang kasabnya, ya, kasbunya kita yang mengupayakan. Tapi selebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu sa'atmin Allah ta'ala alama teraing atase barang yasha'u yang ngersake sapa Allah ing ma, menghendaki sapa Allah ing ma, yuridu tegese menghendaki sapa Allah ing ma. Ini biasanya memang kalau ada fiil, ya, fiil jumlah fi'liyah menjadi selahnya ma isim mausul, maka kalau itu berupa maf'ul bihi, maka mayoritas akeh-akeh kebanyakannya aidnya dibuang. Kudune piye? Innahu ala ma yasha'uhu, begitu. Ana hune. Karena hu maf'ul bihi kembali kepada ma. Lah karena dia itu maf'ul bihi, maka kebanyakannya dalam susunan itu dibuang. Ayuriduhu. Ini banyak sekali di dalam bahasa, dalam tarkib yang berkaitan dengan apa? Isim mausul ini kalau maf'ulnya aidnya berupa maf'ul bihi, ini memang mayoritas dibuang. Iku qadirun, ini khabarnya innahu ala ma yasha'u qadirun. Ning asline kan innahu qadirun ala ma yasha'u. Tapi ini didahulukan mendahului qadirun. Ini qadirun zat sing maha kuwasa. Ai qadirun zat yang maha kuasa. Nah, ini jadi memang Allah qadirun bi ibadihi. Apapun yang dilakukan oleh hambanya, ini Allah mampu untuk apa? Untuk ngersake, untuk menghendaki. Jadi maka ada istilah anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, kan begitu dah. Jadi kamu itu ya menghendaki, aku menghendaki, tapi Allah lah yang menghendaki segala sesuatu. Makanya kadang barang sudah dirancang rapi, gitu ya. Kadang sudah si A, misalkan dalam perjodohan, misalkan si A wis seneng, bini juga seneng, wis kerek gerenge, ndelalah gagal. Itu namanya apa? Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Karena Allah ala ma yasha'u qadir. Makanya tidak benar juga teorinya siapa? Qadariyah, bahwa seluruh apa yang dikehendaki oleh manusia itu akal yang menentukan. Karena buktinya akal manusia mampu menentukan sesuatu, tapi terkadang terjadinya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Indonesia ini mampu untuk memahami faham ahli sunnah wal jamaah yang tidak semuanya mutlak karena akal kita. Wa bi'ibadihi la ay innahu bi'ibadihi wa innahu bi'ibadi, kelawan kawula-kawulane Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, iku latifun dat sing maha lembut, khabirun tur dat sing maha mengudanani, maha mengetahui segala sesuatu sedetail-detailnya. Jadi nanti kalau Anda di dalam Asmaul Husna itu ada latifun khabir, ada khabir, ada alim. Jadi kalau alim itu Allah maha tahu. Tapi kalau sudah khabir, ini sudah tahu apa namanya daqaiqnya. Jadi sedetail-detailnya, selembut-lembutnya, sekecil-kecilnya maha tahu. Nah, jadi istilahnya mengetahui dohir sesuatu, batin sesuatu kayak dohirnya. Jadi ya'lamu
daqaiqal umuri kadoa diriha. Itu namanya khabir. Nah, cara orang kuno maknane maha waspada. Waspada itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Waspada. Bi ahwali ibadi kelawan pira-pira keadaane hamba-hambane Allah Subhanahu wa taala. Apa wae yang ada, yang tampak atau yang tidak tampak, semuanya Allah Maha mengetahui. Jadi wal awwalu yang pertama, yakni Allah innahu ala ma yasha'u qadir. Iku muktabasun diambil. Nah, maka gini, kalau ada orang membuat muqaddimah itu dengan bahasa di mana bahasa itu seperti bahasa Al-Qur'an atau terkandung di dalamnya bahasa Al-Qur'an, maka namanya badi' iqtibas. Jadi misalkan Arab ngomong masalah nahwu atau masalah sorof atau masalah balaghah misalkan, kok di dalam muqaddimah itu ada kalimat-kalimat yang di situ ada unsur ayat Al-Qur'an, maka muqaddimah itu namanya ada badi'-nya, badi' iqtibas, yakni apa? Bahasa Al-Qur'an tapi dibahasakan dengan bahasa bukan Al-Qur'an, tapi di dalamnya ada unsur bahasa Al-Qur'an. Seperti ini tadi, innahu ala ma yasha'u qadir. Wa ibadihi latifun khabir. Nah, ini namanya apa? Badi' iqtibas. Karena apa? Yang pertama itu diambil muktabasun min qouli ta'ala Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, ini. Terus di situ dikatakan alama yasha'u qadir. Yang pertama, Allahu tawi Allah iku latifun dat sing maha. Sing pertama latifun ya, bi ibadihi kelawan kawulane Allah Subhanahu wa taala. Dia lembut, dia ora kasar, latif. Kemudian yang kedua yang khabirun, wasani iku min qouli ta'ala wa huwal hakimul khabir. Terus dijagaduk ya dadi Allahu bi ibadihi latifun khabir. Wa huwa ta Allah iwal hakim zat sing membawa hikmah, al khabiru zat sing waspada tahu segala sesuatu. Wal latifu wal khabiru utawi latif dan khabir, dua kata ini iku ismani yaiku asma lorone min asma'i ta'ala saking pira-pira asma'i Allah Subhanahu wa ta'ala al-husna. Dari dua asma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk asmaul husna. Wa ma'nal awwali utawi makna yang pertama apa? Wa huwal hakimul khabir, latifun khabir. Latif al-khabir ya, al-hakimul khabir. Wa ma'nal awwali al-alimu yaiku zat sing maha mengetahui. Bidaqaiqil umuri dengan jlimet-jlimete, cilik-cilike, lembut-lembute perkara. Wa muskilatiha lan pira-pira masalahe, muskilahe persoalane al-umur. Nah, itu namanya apa? Maknanya apa? Latif. Wa yutlaqu dan dimutlakan diucapkan aidan halimane lafal al-awwal tadi bi makna rafiqi bihim, yaitu dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ar-rafiq, zat maha welas bihim kelawan ibadihi. Nah, ini yang makna apa? Yang pertama yang latif. Fawwahu ta'ala maqata wa ta'ala iku alimun dat sing maha mengetahui bi ibadihi dengan hamba-hambanya Allah, wa bi mawadhi'i hawaijihim lan kelawan pira-pira panggonane pira-pira kebutuhane siapa? Ibadihi. Rafiqun tur dat sing maha welas bihim kelawan ibadihi.
Nah, ini makna dari latifun khabir. Wa manasan itu mana nomor loro, yaitu apa? Yang khabir iku qaribun, parek, dekat, min maknal awal, dari mana yang pertama. Jadi itu semakna tapi ada perbedaan, ada beberapa yang jadi hampir mirip-mirip. Di Al-Quran kan begitu, keistimewaan bahasa Al-Quran keistimewaan bahasa Arab. Itu dua kalimat, kadang-kadang itu secara umum maknanya sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Itu dalam bahasa begitu. Makanya mutarodifat itu memang secara umum dianggap sama, tapi kalau dimaknani secara detail itu ono perbedaan. Ini berlaku di Al-Quran dan berlaku di mana-mana itu begitu. Wa maqaribun min ma'nal awwali, dari makna yang pertama. Wa yuqalu khabbartu asyai'a ay khabbartu ay ukhbiruhu fa innahu khabirun ay alimun. Nah, jadi kalau di mana nih hampir mirip. Khabbartu, aku mengetahui, asyai'a ing sesuatu, ukhbiru tegese paring pengertian ingsun hu ing asyai. Makane fa ana mongko tawi ingsun bi kelawan asyai iku khabirun ai alimun. Tapi perbedaannya antara mengetahui secara detail dan mengetahui secara umum. Itu kalau di dalam bahasa Asmaul Husna kan begitu. Jadi makanya antara ini kita misalkan ya, kita belajar tentang bahasa misalkan, antara ro'a sama nadhara sama syahada, itu sebetulnya kan mirip, maknanya melihat. Tapi kalau kita dikatakan ro'a, itu maknanya apa? Melihat sekilas, itu sudah ro'a sudah. Nah, terus kalau ro'a lagi, misalkan ketika meyakini, ya nanti pakai bahasanya ro'a. Tapi kalau nadhara itu kalau dalam bahasa yang tidak termasuk af'alul qulub, kalau nadhara maknanya memandang. Sehingga ketika dalam kehidupan kita antara melihat dan memandang, itu lebih paham mana? Lebih paham memandang. Karena memandang itu dari, jadi aku memandanginya, berarti Anda memandangi berarti dari kanan cantik, dari kiri cantik, dari atas cantik, apalagi dari bawah cantik. Misalkan begitu, itu memandangi dari seluruh segi, dari seluruh dimensi kanan kiri atas bawah. Jadi kalau melihat itu sudah melihat. Nah itu. Tapi kalau sudah syahada, ini menyaksikan, berarti ya saksi ya mesti ini. Oh begitu, menyaksikan, tidak hanya melihat, berarti sudah. Nah, ini dalam bahasa itu begitu. Jadi ada beberapa perbedaan dalam memahami kalimat itu. Padha karo antarane jamula sama hasuna itu ya. Itu kadang-kadang di mananya kan sama saja sebetulnya, baik begitu. Tapi ketika sudah di dalam kalimat itu jamula itu lebih ke keindahan, indah. Tapi kalau hasuna itu kebaikan. Sehingga nanti kalau wajah itu biasanya ya bisa hasan, bisa jamil. Tapi kalau sudah perilaku itu pakai hasan. Tapi kalau sudah wajah pakai jamil. Sehingga nanti uraiannya al-akhlaq al-jamilah itu enggak ditemukan. Di al-akhlaq ya al-hasanah, al-mahmudah begitu. Dan seterusnya. Nah, itu dalam bahasa lah. Di dalam bahasa al-alim sama al-khabir ya begitu, sama. Nanti ada segi segi persamaan dan perbedaan. Oke, ini mukadimah sudah selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Kitabu ahkamit thaharati. Hadza kitabu ahkamit thaharati. Jadi kalau judul itu biasanya di-i'rabi dengan khobar dari mubtada yang terbuang.
Misalkan faslun ya ai hada faslun. Kitabu ahkamit thaharati ai hada kitabu ahkamit thaharati. Nah, kenapa di dalam fikih, ini fikih ya, ini menurut madzhab pemahaman kita, bukan menurut teman-teman atau tetangga-tetangga sebelah kita. Karena tetangga sebelah kita itu tidak mau menggunakan fikih. Yang penting dia apa? Kalau kita bisa tahu dari sumber aslinya, kenapa harus pakai fikih? Fikih itu kan sudah apa namanya? Sudah tidak original dari Al-Qur'an. Nah, ini pemahaman yang salah sebetulnya. Nah, kalau yang membahas tentang fikih, kenapa Toharoh ini kok dimulai bab pertama, kitab pertama? Karena memang pokok sah dan tidaknya ibadah secara menyeluruh itu memang ada di masalah toharoh, kebersihan. Makanya sampai dikatakan at-tahuru syatrun minal iman. Jadi sesuci itu sebagian dari iman. Bukan anadofatu ya. Di hadisnya itu bukan anadofatu, tapi at-tahuru, sesuci. Kenapa? Karena suci itu pasti bersih. Nek bersih hurung mesti suci karena ada najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah itu zahire ya bersih, resik gitu. Tapi masih ada najisnya. Tapi kalau suci itu pasti bersih. Nah, ini dibahas pertama. Kenapa? Karena sebagai tumbuhan daripada seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung kesuciannya. Kemudian kenapa nanti di sini yang pertama kali dibahas adalah air? Kenapa? Sesuci itu bahan utamanya adalah air. Nah, begitu ya, secara urutan begitu. Nanti kalau sudah pakai air, kemudian gantinya pakai debu. Kalau kita pakai air wudu, kalau pakai debu tayamum, nanti baru masuk ke dalam sholat dan sebagainya. Kalau sudah syarat utamanya sholat, kebersihan itu sudah terpenuhi secara menyeluruh. Oke. Wal kitabu utawi kitab. Lughatan yang dalam cara lughate. Lah di sini kalau ada kata lughatan atau istilahan itu cara menasobkannya itu bukan karena apa-apa, itu karena nasab binazil khafid. Binazil hafil jar. Dia nasab karena membuang huruf jar. Jadi begini. Di dalam i'rab itu kan ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Kalau isim kita hanya bicara 3. Rafa, nasab, sama jar. Nah, ketika rafa sudah jelas, ya mauqil i'rabnya apa saja, ketika jar jelas. Sehingga ketika nanti ada kalimat kok jar, ada huruf jarnya kok huruf jar tidak disebut, maka nanti insirofnya berpalingnya tidak ke rafa, tapi ke nasab. Kenapa? Karena nasab ini ada di antara kalimat nasab karena memang menyimpan huruf mana huruf jar. Seperti dzaraf, zaman, makan. Nah, itu sebetulnya ketika dia dibaca jar, maka dengan huruf jar. Tapi ketika huruf jarnya hilang, baru dia menjadi dzaraf. Misalkan, jitu fi yaumil khamisi. Coba Anda hilangkan fi-nya, maka dia akan menjadi jitu yaumal khamisi. Gitu. Sehingga nanti kalau ada kalimat seperti ada hurufnya kok tidak ada huruf jarnya, maka otomatis menjadi nasab. Seperti ini. Fi lughatin ing dalam cara bahasane begitu. Oke, ingat-ingat ada kalimat misalkan yadkhuluna fil jannati. Kan begitu sebetulnya wong dakhala itu pakai fi. Begitu fi-nya hilang ya yadkhulunal jannata. Nah, ini maka ada istilah nasab binazil khafid. Lughatan ay fil lughati. Iku masdarun masdar dari kataba yaktubu kitaban. Nah, gitu. Ya, kitaban itu namanya masdar. Ingat-ingat. Jadi kalau ada fiil kemudian kiasan nomor 3 iku jenengane masdar. Kiasan nomor 3 atau
Kalau fi'il kan begini, fi'il itu satu punya makna pekerjaan, dua punya makna zaman. Lah begitu zamannya dihilangkan, tinggal makna pekerjaan tok, itulah namanya masdar. Kalau hurufnya 3 itu semuanya masdar. Tapi kalau hurufnya 4 ke atas sudah sulasi mazid, maka nanti bisa berlaku masdar bila berlaku isim masdar. Maka kalian kalau mengatakan antara masdar dan isim masdar itu harus dibedakan. Jamak sama isim jamak itu beda. Maf'ul sama isim maf'ul beda, fa'il sama isim fa'il bisa beda. Lah, yang nanti ada kata isim masdar ini berlaku untuk fi'il yang sulasi mazid ke atas. Jadi 3, 4, tapi yang mazid loh ya. Bukan yang mujarrad. 4 mujarrad bukan, tapi yang mazid. Misalkan a'ta yu'ti. A'ta yu'ti itu masdarnya apa? Af'ala yufilu if'alan. I'ta'an. Tapi di dalam bahasa tidak dikatakan i'ta' tapi dikatakan ato'. Lah i'ta' yang sesuai dengan bentuk masdarnya dari af'ala itu namanya masdar. Lah yang ato'an ini yang dikurangi dari huruf asli namanya isim masdar. Kalau ightasala ya ightasilu, maka ightisalan lah sesuai dengan ifti'alannya itu sesuai dengan masdar aslinya adalah masdar. Kemudian kalau dikatakan huslan itu namanya isim masdar. Banyak seperti tawaddu'a ya tawaddu'u, tawaddu'an. Nah, kan begitu. Terus itu karena tawaddu'a tafa'ulan kan berarti masdar dari tawaddu'a karena sesuai dengan bentuk wazannya. Tapi ketika dikatakan wudu'an maka wudu'annya adalah isim masdar. Itu banyak. Arrafa yu'arifu ta'rifan menjadi urfan. Nah, itu ya juga isim masdar. Nah, itu maka dikatakan masdarun, berarti ini namanya masdar, atau isim masdar, keliru. Bimana dhammi wal jam'i. Nah, manane kita kataba itu manane apa asli makna secara bahasa adalah dhammi, mengumpulkan, wal jam'i dan menghimpun. Jadi menghimpun dan mengumpulkan yang tadinya bercerai-berai menjadi satu. Oleh karena itu, maka di dalam kitab itu terkumpul beberapa masalah, kemudian masalah-masalah itu dijadikan dalam satu himpunan, maka dikatakan kitab. Sama Al-Quran, dikatakan kitab kenapa? Karena menghimpun berbagai macam persoalan. Kemudian wastilahan yang dalam cara istilah iku ismul jinsi, isim jinis. Isim jinis itu apa? Jinis itu berapa? Jenis sesuatu. Minal ahkami dari pira-pira hukum. Jadi nama dari beberapa jenis hukum itu namanya istilah daripada al-kitab. Jadi kitab berarti apa? Beberapa jenis hukum dijadikan dari satu menjadi satu bahasa namanya al-kitab. Amal bab buana bab iku fasmun. Nah, ini diingat-ingat. Kalau ada amma dalam sebuah jumlah, maka amma itu adalah menempati syarat mahmayaku min syai'in. Nah, maka khobarnya yang kemasukan amma itu adalah wajib dipasang fa' robitoh lil jawab. Ammal bab amma ba'd faya ayyuhal hadir, masih harus begitu. Amal babu ataupun bab iku fasmun maka jeneng nama linauin bari nau. Nah, maka kowe kalau belajar nanti di ilmu mantik itu nanti ada nau, ya ada nau, ada jenis. Nah, nau itu berarti macam, bagian, mimma dari apa saja sesuatu, dakhala yang masuk apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalam sak ngisore jenis itu. Berarti jenisnya nanti di dalam jenis itu ada bagian dari jenis. Misalkan kayak manusia itu kan al-insanu hayawanun. Lah hayawanun jenis dari manusia. Kemudian natikun itu adalah nauk daripada hayawan. Jadi hayawan itu ada yang berpikir, ada yang tidak berpikir. Nah, itu cara khat begitu. Jadi jenisnya itu yang menghimpun secara umum, materi umumnya.
Kemudian bagian daripada materi yang jinis itu adalah nau. Nah, jadi kita akan nih mahwa mahwa komputer misalkan. Jadi komputer berarti apa? Jenisnya jihaz, perangkat. Kemudian perangkat sing ning kono bisa untuk ditakhdid untuk apa? Untuk pemrograman. Nah, itu nanti namanya nau daripada jenis itu. Wat taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nadzafatu. Nah, sementara tahura, nah ini bab berapa? Bab 5 tahura ya tuhuru taharatan. Maka diingat-ingat bab 5 itu masdarnya adalah nek ora fa'alatan fu'ulatan. Itu yang banyak. Sehingga nanti ketika baca aja sampai dibaca fu'alatan. Jadi fa'alatan. Bi fathi ta'i dengan dibaca fathah ta-nya berarti taharah. Sahula suhulah. Tahura taharah, najusa najasah. Jamula jamalah. Wat taharatu bi fathi ta'i lughatan sama seperti tadi ing dalam cara lughate iku an-nadzafatu makne nadzafah. Jadi makne taharah sama nadzafah itu identik. Nah, coba karena ini dimaknani secara bahasa maka makna taharah adalah juga nadzafah. Tapi hakikatnya nadzafah sama taharah beda. Nek taharah itu suci, nek nadzafah itu resik. Nah, tapi mana yang lebih dalam? Ya lebih dalam taharah, karena taharah itu suci. Sementara lah karena tadi sudah saya sampaikan sing jenengane nek resik itu urung mesti suci, tapi nek suci mesti resik. Nah, itu namanya apa? Taharah. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Ingat-ingat, tafasir itu adalah jamak dari tafsir, maka dia isim ghurumun sorib. Berarti fa fiha khobar muqaddam, tafasiru mubtada muakhar, katsiratun. Nah, ini dengan tanwin karena katsiratunnya isim munsharif, tafasirnya isim ghurumun sorib. Nah, ini banyak sekali nanti ini. Nah, yang namanya toharoh kebersihan itu seperti apa? Nanti ada beberapa penafsiran. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bi as-sholatu. Yaitu apa? Di antara beberapa penafsiran itu adalah fi'lu ma. Utawi melakukan sesuatu, ngelakoni perkara, tustabahu dari istabaha yang diperbolehkan. Bihi dengan ma opo as-sholatu sholat. Yaitu melakukan segala hal yang sholat dapat dilaksanakan, dapat diperbolehkan untuk dilaksanakan. Di melakukan sesuatu sing iso nggarai sholat itu dilakukan. Min wudu'in, yaitu berupa wudu, wa huslin lan husl mandi, wa tayamumin dan tayamum, wa izalatu najasatin lan ngilangi najis. Nah, ini namanya. Jadi apa? Sesuatu yang bisa menjadikan sholat itu boleh dilakukan. Apa itu? Ya urutannya ya wudu kalau hadas kecil, mandi ghuslin kalau hadas besar. Kemudian tayamum kalau tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Kemudian yang terakhir adalah izaratun najah, menghilangkan najis, karena menghilangkan najis termasuk syarat daripada kita menjalankan sholat. Sehingga tanpa sholat maka dihukum apa? Hukum wad'i itu kan ada sebab, ada syarat, ada mane. Nah, nanti kalau yang najasah ini mane nanti masuknya. Sehingga nanti kalau ada najis berarti sholatnya enggak sah. Mane. Nah, syarat berarti wudu syaratnya. Sebab berarti apa? Masuknya waktu nanti akan dibahas satu per satu. Wa amat taharatuhara. Wa amat taharatu bertuhara bidhammi dengan dibaca dhammah ta'e, tuharah bukan toharah. Iku fasmun maka nama li baqiyatil ma'i maring
sisane turahane banyu. Nah, jadi apa? Kalau nak tuharoh berarti nama sisa air. Berarti kena wudu, sisa air itu apa jenengane? Tuharoh. Tapi pekerjaan wudune jenengane toharoh. Ya dah itu. Toharoh sama toharoh. Sama nanti wadu sama wudu. Nah, itu wadu itu pekerjaannya, wudu pekerjaannya wadu barang sing digawe wudu itu banyune. Nek turahane jenengane tuharoh. Wadus banyu sisanya namanya tuharoh gitu. Dan seterusnya. Oke ya. Dan itu. Walamma kana al-mu'alatan lit-taharati istawtradal musannifu li alma ilmiah. Nah, ini nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan membahas tentang air. Air ada apa saja air. Kemudian mana yang air mutlak, mana yang tidak, dan seterusnya. Cuma nanti kita kalau belajar fikih Syafi'i, ini memang masalah air ini sangat-sangat hati-hati sekali. Jadi sangat-sangat ikhtiyat banget, sehingga nanti pembahasan air yang paling rumit itu siapa? Imam Syafi'i. Nah, kita kaji di pertemuan yang akan datang. Kemudian mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.